sekalian, selamat datang di GSJA El Shaddai Petojo. Selamat datang di ibadah online kami. Dengan senang hati kami menyambut kehadiran Bapak dan Ibu semua. Ibadah hari ini adalah ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Dan juga hari ini adalah hari yang spesial di mana ibadah kita pada pagi hari ini kita akan awali dengan penampilan spesial dari dua anak sekolah minggu. Biarlah kiranya ibadah ini boleh mendatangkan berkat bagi kita semua. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyambut ibadah kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya ibadah ini Engkau memberkati dimanapun kami berada. Engkau memberkati koneksi internet kami, Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Engkau memberkati puji-pujian dan firman Tuhan serta perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah ibadah ini boleh mendatangkan suatu kesukaan, sukacita, damai sejahtera bagi semua orang yang hadir dan menyaksikannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah Bapak dan Ibu semua. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan nyanyian kita bagi Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku.
ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh hanya ada satu nama, namamu saja Tuhan. Engkau gunung batu keselamatan kami. Hanya namamu Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus angkat tangan kami. Bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus kau raja. Yesus kau raja. Haleluya. Selama-lamanya Engkau Tuhan. Selama-lamanya Engkaulah Raja kami. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami mau tinggikan namamu. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak. Mari naikkan puji
pujian-mu bagi Allah. Mari naikkan sembah sujudmu bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak, sebab Dia yang besar, sebab Dia Allah yang mulia. Syakarabata karabara alabayase, syakarabara alabala alabala alabayase, shikiralalalala alabayase. Engkau Allah yang besar. Sebab untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami Tuhan. Sebab untuk selama-lamanya Tuhan, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari dengan tangan yang terangkat memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kami mau sembah Engkau Allah yang perkasa. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sanjung Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau yang pegang erat tangan kami Tuhan. Hari-hari kami, bahkan di bulan yang baru Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Inilah pujian penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Sebab bagi kami tidak ada yang lain yang mengasihi kami melebihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih-Mu. Ini pujian penyembahan kami dan hanya ini yang bisa kami lakukan untuk balas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati telinga kami yang mendengar. Biar ini bertumbuh subur di hati kami dan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang pada saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita dapat kembali bersekutu dengan Tuhan, kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu pada saat ini kita memasuki tahun 2020 ini dengan bulan yang ke-11, yaitu pada tanggal 1 November, di mana tahun ini kita tidak dapat berbakti di dalam rumah Tuhan muka dengan muka. Tetapi kita tahu dengan pandemi ini, kita daripada bulan Maret sampai saat ini, kita masih berjalan dengan YouTube. Dan kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan pada siang hari ini kita akan mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan waktu yang indah. Kami akan duduk diam mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini kami akan tanam di dalam hidup kami. Di dalam memasuki tahun akhir daripada tahun 2020 ini. Pada bulan November. Memasuki Natal pada bulan 12. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami. Biarpun pandemi saat ini Tuhan, kami tidak dapat melihat muka dengan muka, kita tidak dapat berbakti bersama-sama. Tetapi Tuhan memberi kepada kita Tuhan ide-ide yang baru melalui YouTube. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar kebenaran firman Tuhan siang hari ini kami akan dengar. Biarlah Tuhan akan tolong pada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan, biar Roh Kudus yang mengambil alih kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan tolong kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir dapat mengikuti YouTube pada siang hari ini. Dan kami percaya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Baik, siang hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal 4 mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan pada siang hari ini. Audekia, kunasihati dan siktini, kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita bisa lihat di dalam kitab Filipi di mana kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Saat-saat ini kita tahu bahwa keadaan kita yang sulit, banyak orang yang menjadi khawatir, banyak orang yang menjadi pikiran yang negatif. Tetapi firman Tuhan pada siang hari ini mengajarkan kita melalui Filipi pasal 4 ayat yang keempat dikatakan di situ. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita anak-anak Tuhan senantiasa, kita orang percaya harus bersukacita dan memperoleh kekuatan dengan mengingat akan kasih karunia dan dekatnya Tuhan serta janji-janjinya. Kita tidak perlu khawatir, tapi firman Tuhan katakan bersukacitalah. Kita anak-anak Tuhan orang katakan, gimana saya bisa bersukacita kalau dalam keadaan seperti ini sulit? Tetapi firman Tuhan kita tahu janji-janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Janji-janji Tuhan itu digenapi semuanya. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kepada kita. Ayat yang kelima dikatakan Tuhan sudah dekat. Kita tahu, kita bersyukur kita dapat memasuki tahun 2020 ini beserta dengan Tuhan. Ya, apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tapi Tuhan akan menolong kepada kita. Di sini dikatakan Tuhan sudah dekat. Kita harus percaya bahwa Tuhan dapat datang sewaktu-waktu. Ya. Di dalam Perjanjian Baru menyatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Karena itu kita harus selalu siap sedia, bekerja, berjaga-jaga. Ya, berapa bulan yang lalu firman Tuhan kata juga kita harus berjaga-jaga, Saudara. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan itu akan datang. Biar pada siang hari ini kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa kita harus berjaga-jaga, kita harus siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-6 di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah doa, Saudara. Ya. Kita anak-anak Tuhan diajar dari sekolah minggu berdoa. Mau makan, mau tidur, mau bekerja, mau sekolah, diajar berdoa dulu. Ya. Karena alasan-alasan berikut ini, oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan damai kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Allah adalah sumber pertolongan kepada kita, damai sejahtera Tuhan. Ya,
akan mengawali hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus. Kalau kita senantiasa berdoa, jangan lupa saudara berdoa. Ya, apapun segala sesuatunya kita berdoa. Kita mau bekerja, aktivitas kita sehari-hari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon penyertaan Tuhan, segala kekhawatiran, segala persoalan yang pikiran yang negatif, biar Tuhan akan halaukan itu menjadi satu kemenangan daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah akan mengawali hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus. Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang diinginkan dari kita. Kasih karunia dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, ayat yang ke-7 dikatakan di sini, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Ketika kita berseru kepada Allah, dari hati kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, maka damai sejahtera Allah akan membanjiri jiwa kita yang susah. Damai sejahtera ini adalah kesentosaan batin yang dibawa meliputi keyakinan yang teguh bahwa Yesus dalam kehidupan kita demi kebaikan. Bila mana kita menyerahkan segala kesusahan kita di hadapan Allah dalam doa, damai sejahtera itu akan mengawali pintu hati kita, pikiran kita, sambil mencegah kesusahan, duka cita hidup ini yang mengganggu kehidupan kita dan meruntuhkan harapan kita di dalam Kristus. Kalau ketakutan dan kecemasan kembali, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, permohonan, ucapan syukur kita sekali lagi akan menetapkan kita di bawah damai sejahtera Allah yang mengawali hati kita. Sekali lagi kita akan merasa aman, bersukacita di dalam Tuhan. Damai sejahtera Allah menolong kepada kita semuanya. Dan kita di sini pada siang hari ini, saya akan membawakan satu judul yang ayat yang ke-8 di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Judul kita pada siang hari ini yaitu pikirkanlah semuanya itu. Kita tahu bahwa seringkali khawatir yang menjadi menghambat kita. Ya, seringkali kita menjadi, aduh bisa nggak nih memasuki tahun 2021. Pandemi ini dikatakan bahwa pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhirnya. Tetapi kita menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Ya, kekuatan pikiran ternyata sangat dahsyat, saudara. Kekuatan pikiran ternyata sangat dahsyat. Pikiran akan memengaruhi segala potensi yang ada. Maka apa yang dipikirkan, orang akan memengaruhi apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu Paulus memberi nasihat kepada jemaatnya di Filipi yang sedang dilanda kesulitan untuk terus berpikir positif. Kita diajar senantiasa mempunyai satu pikiran yang positif, saudara. Ya, di sini ada 4 yang kita akan belajar, yaitu yang pertama, di tengah masalah dan ancaman, jemaat diajak untuk memelihara kesatuan dan kesehatian di antara umat Tuhan. Pandangan duniawi adalah berusaha untuk mencari kepentingan pribadi tanpa menghiraukan orang lain. Yang kedua, tetap bersukacita dan berbuat baik. Di tengah-tengah kesulitan, hanya sedikit orang yang mau berbuat baik bagi sesamanya. Karena orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak khawatir, melainkan menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Jika kita berdoa dan bergantung kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan mengendalikan dan memimpin hati dan pikiran kita. Yang keempat,
memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik. Berpikir mengenai hal-hal yang baik dan mulia adalah langkah pertama untuk tidak dikuasai masalah. Karena itu pilihlah untuk mengambil sikap dan berpikir positif di tengah-tengah arus dunia ini. Di tengah kesulitan, penderitaan yang kita alami, janganlah pernah menyerah. Bersama Tuhan kita bisa. Pemeliharaan Tuhan sangat dahsyat. Ingat, sikap positif itu bukan berdasarkan akal budi kita semata, melainkan berdasarkan pada janji-janji firman-Nya. Pikiran memengaruhi segala potensi yang ada. Berpikir positif mengarahkan kepada tindakan yang positif. Ya, seringkali orang-orang yang ada uang aja pada takut, saudara. Belum lama saya lihat di YouTube orang di Vietnam, dia berbelanja barang-barang untuk makan sehari-hari di supermarket. Orang banyak sekali, dia katakan, ada apa ini? Dia bilang akan kesusahan akan datang. Tetapi kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ya, maka dari itu puji-pujian yang sering kita nyanyikan itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Apakah kita pernah senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun? Dalam keadaan kita sulit, keadaan susah, dalam keadaan apapun yang menghalangi pikiran kita. Biarlah kita mempunyai pikiran yang positif. Jangan mempunyai pikiran yang negatif. Ya, susah ini bagaimana? Jangan pikir seperti itu. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan dapat menolong kepada kita. Makanya firman Tuhan pada siang hari ini mengatakan kepada kita, pikirkanlah semuanya itu. Ya, yang ayat yang ke-8 di situ dikatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan sudah menyediakan itu semuanya. Apa yang kita tidak sangka, ya, saya ingat ada satu kesaksian hamba Tuhan. Dia bilang, saya nggak pernah pikirkan saya dapat mobil, saudara, katanya. Hamba Tuhan anak muda ini. Ya, tapi Tuhan sediakan. Dia kaget, dia bilang, Pak, ini Bapak mobilnya, ya, Tuhan kirim mobil buat Bapak untuk dapat berbakti, untuk dapat datang dari rumah ke gereja dengan pakai mobil ini. Saya tidak pikirkan itu semuanya, ya. Kita nggak pikirkan apa yang akan kita peroleh, tapi Tuhan sudah menyediakan itu semuanya. Dan saya ingat waktu kita mau ada mobil, saya pikir Ari udah gede, udah SMA kelas 3. Ya, masa naik kendaraan umum, naik bajai. Saya bilang, Tuhan akan tolong saya mau beli mobil, tapi yang second aja, nggak mau yang baru. Kalau yang baru kan mahal. Kita nggak tahu, Tuhan sediakan tanpa bayar sepeser pun. Tuhan kasih. Lihat, kita tahu. Kalau kita mempunyai pikiran yang positif, Tuhan menolong kepada kita. Tuhan tambahkan lagi. Dan sampai sekarang kita dapat mobil lagi. Ya, dapat 2. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau perbuat bagi kita. Waktu saya tinggal di sini juga saya nggak tahu. Ya, saya nggak ada kepikiran bahwa saya akan tinggal di gereja, saudara. Ternyata Tuhan kirim orang. Dia bilang, Ruth, kamu kan tinggal aja di gereja. Hah? Nggak salah nih, Om. Kan banyak orang yang mau tinggal di sini. Tapi Om bilang, katanya, enggak, kamu yang saya pilih untuk kamu tinggal di sini. Kita nggak tahu. Ya, apa yang saudara perbuat pada siang hari ini? Kesulitan apa yang saudara harapin saat ini? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong kepada kita. Tuhan akan janji-janjinya digenapi. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu kecewa. Tapi kita tahu bahwa janji-janji Tuhan itu luar biasa. Pertolongan-pertolongan Tuhan itu tidak pernah datangnya terlambat, saudara. Tepat pada waktunya Tuhan menolong kepada kita. Maka saat sulit apapun saat ini, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bahwa kita berdoa.
terus berdoa. Kalau saya bangun pagi, kira-kira jam 2, saya nggak bisa tidur lagi. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Beri kepada saya roh yang takut akan Tuhan. Beri saya roh yang mau belajar taat kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan memberi kita kekuatan. Damai sejahtera Tuhan menolong kepada kita. Maka dari itu pada siang hari ini saudara, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Serahkan semuanya ini kepada Tuhan. Tuhan menolong kepada kita. Terima kasih firman Tuhan pada siang hari ini. Dengan tidak panjang, tetapi ini yang mengingatkan kepada kita. Kita harus senantiasa serahkan, mempunyai satu roh yang positif. Segala sesuatu kita lakukan dengan positif. Jangan kita mengandalkan yang negatif. Seringkali iblis mencoba kita. Seringkali iblis itu mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Maka dari itu jangan kita lengah. Jangan kita menjadi tawar hati. Tetapi kita mempunyai satu iman yang besar. Firman Tuhan katakan, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Itu mengartikan kepada kita. Kita biarpun mempunyai iman yang kecil, Tuhan akan menolong kepada kita. Kita akan diberi iman yang besar untuk dapat kita melakukan apapun yang kita sudah perbuat bagi Tuhan. Apa yang kita melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Pelayanan kita Tuhan tidak akan sia-siakan. Tetapi Tuhan akan memberi kepada kita suatu damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ini tidak bisa dibeli, saudara. Ya, Tuhan berikan kita secara gratis. Maka dari itu biarlah kita boleh tetap setia di dalam Tuhan. Berdoa senantiasa kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Tuhan akan menolong kepada kita. Bila kita akan berdoa, kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Untuk kami senantiasa mempunyai pikiran yang positif. Jangan mempunyai satu pikiran yang negatif. Tetapi pikirkanlah semuanya itu yang dimana Tuhan sudah sediakan bagi kami. Maka dari itu Tuhan, biarpun di Filipi, di dalam keadaan sulit apapun, dia senantiasa bersandar kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah akan menolong kepada mereka. Dengan berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Menyampaikan segala sesuatu hati kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan akan menolong kepada kita. Ajar kami Tuhan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan biarlah pada siang hari ini kami dapat dengar bahwa akhir daripada tahun 2020 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Tetapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Biarlah segala virus-virus corona ini Tuhan halaukan. Supaya kami dapat berbakti di dalam rumah Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan. Biarlah di dalam mengakhiri Tuhan tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Biarlah Natal tahun ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan boleh melampaui segala akal pikiran kita. Biarlah kita mendapat damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Biarlah mereka Tuhan senantiasa boleh lebih dekat kepada Tuhan. Mengandalkan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bahwa penolong kami satu-satunya hanya daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan, menolong kepada sesama teman-teman kami yang belum kenal kepada Tuhan. Engkau memberi kepada kami Tuhan, mempunyai satu roh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik. Waktu di mana pada minggu pertama daripada bulan November ini, di mana kita mulai memasuki perjamuan kudus, biarlah perjamuan kudus ini, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11, ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti.
Tuhan mengambil roti. Ini melambangkan bahwa Tuhan Yesus, Dia rela mati buat kita. Tubuhnya dicambuk, dicemeti. Biarlah perjamuan kudus pada siang hari ini kita boleh mengingatkan bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah pada perjamuan kudus pada siang hari ini kita akan makan tubuh daripada Tuhan Yesus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat yang indah Tuhan, di mana perjamuan kudus pada siang hari ini. Apa yang Tuhan telah rela mati buat kami, mengorbankan Tuhan untuk menebus dosa umat manusia. Pada siang hari ini Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini kita akan makan tubuh daripada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan mengambil roti, ayat yang ke-24 dikatakan, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam saat ini Tuhan, kami akan memegang cawan daripada darah anak domba Allah yang begitu mengasihi kami, yang dicemeti mengeluarkan darah yang menjadi bilur-bilur Tuhan, yang dapat menyembuhkan. Pada siang hari ini Tuhan, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita akan menutup ibadah kita akan bersama-sama menerima doa berkat. Mari angkat tangan kita, siapkan hati kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.